warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya Muhammad Najib akan menjelaskan tentang progress project saya, dan juga sebelum itu saya akan menjelaskan tentang UI library, kemudian cara instalasi DCUI, kemudian ada untuk kita tes komponen. Nah, untuk itu yang pertama langsung saja kita kemudian yang terakhir nanti akan saya tampilkan juga poster project saya ini. Oke, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu UI library. Nah, jadi UI library itu adalah singkatan dari user interface library, merupakan kumpulan komponen yang terdiri dari button, form, card, modal, dan lain-lain yang bisa langsung digunakan dalam pengembangan aplikasi web atau mobile. Nah, jadi tujuannya untuk mempercepat proses pembuatan UI tanpa harus membuat semua dari awal. Nah, jadi langsung saja untuk tidak memperpanjang waktu. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu hal yang penting yang perlu diperhatikan saat memilih UI library ke project yang sudah jadi itu ialah apakah library tersebut cocok dengan Tailwind CSS. Nah, jadi kalau nggak cocok, jadi bisa terjadi bentrok pada class name atau style antar UI library dengan Tailwind CSS. Nah, alternatifnya mulai project dari awal dengan hanya menerapkan UI library yang diinginkan. Nah, jadi kalau untuk menggunakan UI library ini, kalau bisa dari awal tuh kita udah menggunakan UI library, nggak ada yang lain-lain. Nah, jadi yang pertama itu kita akan saya di sini akan mencoba untuk menerapkan DCUI. Jadi DCUI itu sebuah UI library yang kompatibel dengan project yang telah menerapkan Tailwind dan mudah di custom. Nah, jadi di project ini saya itu menggunakan Tailwind CSS. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan untuk menggunakan DCUI itu, yang pertama kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Jadi cara downloadnya itu nih, tinggal kita buka di terminal, open terminal, langsung saja kita klik, kita ketikkan npm install DCUI. Nah, nanti dia otomatis terinstall seperti ini, teman-teman. Nih, add one page and audit to page into second. Nah, jadi nih untuk melihat lebih detailnya lagi, teman-teman bisa ketik npm font. Jadi kalau di sini saya nggak ada menerapkan karena tandanya kalau udah seperti ini itu tuh dia sudah DCUI-nya tuh udah siap, udah terinstall. Nah, jadi setelah install kita akan menambahkan di Tailwind CSS-nya itu ada tambahan codingannya. Nah, kita ke Tailwind CSS. Nah, kemudian jangan lupa kita itu import lah, ibaratnya kita import si DCUI yang sudah kita install tadi di Tailwind CSS. Karena kalau nggak ada ini dia nggak akan terpanggil ya, karena ini import. Kita importnya di Tailwind CSS untuk DCUI-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan di bagian index.html, kita tambahkan data dem. Nah, untuk supportnya sebentar kita cari index.html. Nah, nih kan kalau sebelumnya kan di index.html kan cuman kayak ini nih, cuman kosong. Nah, teman-teman ngisinya jangan di luar sini, jangan di luar apa tanda tip kayak itu. Teman-teman tambahnya di dalam ini. Jadi kita Ctrl Z saja. Nah, nih dia harus ada di dalam ini, harus ada di dalam apa namanya nih, saya nggak tahu. Seperti ini
inilah pokoknya harus ada di dalam itu. Kalau misalnya di luar dia nggak bakal bisa. Jadi ini dia untuk support. Jadi kalau misalnya kita pengen like atau apa, mengubah temanya lah, kita bisa ubah di sini. Nah, kemudian kita di sini akan menerapkan modal. Jadi modal itu ya tes komponen lah jatuhnya. Jadi di sini saya akan menambahkan modal untuk di bagian dashboard. Karena di sini saya sudah ada codingan, maka saya langsung saja. Nah, ini dia. Ini untuk codingan modal. Kemudian ada juga saya ingin menambahkan untuk drawdown. Nah, kita tambahkan juga di sini, pas di bawah si modal tadi. Nah, jadi ini komponen yang saya tambahkan lah ya dari Daisy UI. Contoh, kalau kita mau nambahkan banyak komponen lagi, kan di sini ada 2 nih. Contohnya, nah di sini saya ada menambahkan satu komponen UI dari Daisy UI itu saya letakkan di bagian ulasan. Nah, untuk letaknya itu saya letakkan di bagian nih. Nah, ini codingannya dari mana, sintaksnya dari mana? Ini nggak saya buat sendiri, maka itu saya ngambil codingannya ini itu dari si Daisy UI. Daisy UI itu dia seperti web, saya akan tunjukkan. Nih Daisy UI. Nah, di sini nih teman-teman bebas pilih mau kayak mana teman-teman pilih UI-nya, tampilannya. Kalau di sini saya card, misalnya saya pengen menambahkan apa ya, misalnya label atau ya kita cari misalnya yang cocok dengan project saya. Tadi ulasan tuh berarti kita cari nah misalnya ini nih. Nah, saya ingin menambahkan UI list. Nah, contohnya ini, saya yang tadi itu yang di codingan saya ini itu tuh ini tampilannya. Dia nanti akan menampilkan seperti ini. Nah, dia seperti ini. Nah, teman-teman kan pengen gampang aja tuh. Jadi kita tinggal pilih, ada 3 pilihan di sini, ada JSX, ada HTML, ada preview. Nah, jadi untuk jika teman-teman menggunakan HTML, teman-teman bisa klik HTML. Nah, dia langsung ada tuh codingannya, kode programnya dia langsung ada. Jadi teman-teman gampang aja, tinggal klik copy paste, langsung teman-teman pastekan di folder yang sesuai dengan teman yang ada di project teman-teman. Karena di sini saya tidak menggunakan HTML, maka di sini saya menggunakan JSX. Nah, di sini saya copy paste saja. Copy paste, langsung saya pastekan di bawah ini, pas di bawah ini. Nanti dia teman-teman langsung muncul. Nggak perlu ekspor, nggak perlu impor, nggak perlu yang lain. Tinggal copy pastekan saja yang codingan dari si Daisy UI ini ke project teman-teman, maka dia langsung muncul nanti tampilannya. Nah, untuk tampilannya dari project codingan ini tuh ada di sini. Nah, ini sebelum itu saya tampilkan dulu ya untuk link Figma-nya. Saya mencontoh tampilan dashboard admin saya nanti seperti ini. Ini link Figma-nya ya. Nah, untuk tampilannya, nah seperti ini, kurang lebih mirip. Nggak mirip banget lah. Saya ada melakukan perubahan sedikit, menyesuaikan dengan tema project saya. Nah, kembali lagi ke codingan. Tadi
kita ke bagian modal dan drop down. Nah, kita ke modal dulu ya. Jadi untuk modal ini outputnya apa sih? Nah, jadi untuk codingan output si modal ini itu dia akan menampilkan nih open modal. Nah, seperti ini. Untuk bagian drop down itu tuh dia menampilkan apa? Nah, untuk bagian drop down dia menampilkan ini. Ya mohon maaf tampilannya masih acak-acakan ya, namanya ini progress project. Jadi belum sempurna saya buatnya. Nah, kita lanjut ke Daisy UI yang saya ambil tadi. Saya akan ngambil yang ini. Kemudian saya copy paste, kemudian saya pindahkan ke bagian ulasan. Nah, ini tadi ya. Nih. Sampai atas dia, dari atas sampai bawah. Itu codingan si Daisy UI yang saya ambil template-nya. Ya bukan template sih, ya tampilannya lah. Ini untuk tampilannya nanti dia akan muncul seperti ini. Karena saya letaknya di bagian ulasan, maka dia akan tampil di bagian ulasan. Nah, ini tampilan bawaan ya. Yang ini tampilan bawaan. Nah, untuk tampilan Daisy UI yang saya ambil tadi seperti ini. Karena di sini saya menyesuaikan ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang ngambil biasanya ya kemarin tuh kalau nggak salah saya ada card. Biasanya gini sih. Kalau kemarin saya praktek itu ada ambil ini. Nah, dia bisa di sini kita bisa masukkan produk kita atau gimana. Karena di sini saya tadi ngambil si ini list. Ya, saya menyesuaikan juga kan karena project saya mungkin butuh nih ulasan. Untuk ulasan mungkin bisa saya gunakan ini, maka saya menggunakan si list tadi untuk project saya. Nah, selesai untuk progress project yang saya juga telah menerapkan Daisy UI. Library UI-nya juga sudah saya terapkan. Nah, di sini saya akan masuk ke bagian poster. Nah, jadi di sini saya ada membuat poster dari project saya. Ya masih progress, belum selesai lah. Itu ada di sini. Nah, ini dia. Project framework lanjutan, nama barbershop-nya itu ada Manly Barbershop. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Ini untuk tampilan desain Figma-nya yang saya ngambil untuk project. Nah, ini aslinya seperti ini. Karena di sini saya sedikit ada modifikasi. Nah, ini untuk tampilannya, tampilan asli. Untuk hasilnya di sini nggak saya masukkan di setiap menu, saya screenshot nggak. Di sini saya hanya menampilkan beberapa tampilan dashboard depan saja. Saya sesuaikan dengan ini. Nah, ini untuk tampilan hasilnya ya masih berantakan seperti saya bilang tadi, ini masih progress. Kemudian untuk beberapa pemrogramannya itu saya SS saja, saya masukkan dari poster. Nah, jadi kesimpulannya project yang saya ambil ini itu memiliki tujuan untuk mengembangkan sebuah teknologi dalam dunia barbershop dan juga untuk memudahkan barbershop itu dalam beroperasi. Nah, jadi dia tujuan saya membuat project ini ya untuk memudahkan user barbershop lah, yang kerja ataupun yang ownernya. Ini dia untuk poster dari project ini tadi. Nah, oke, mungkin sekian dulu video progress project saya, Muhammad Najib. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan juga mohon maaf apabila tampilannya tidak sesuai karena di sini masih progress. Jadi mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.